Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas dengan semestinya setiap hari. Dilanjut dengan pelajaran berikutnya, yaitu pada pelajaran kali ini saya akan membahas tentang lari. Yang dimaksud di sini yaitu lari jarak jauh atau maraton. Sebelum kita lanjut pelajaran, alangkah lebih baiknya jangan lupa kita like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya, karena subscribe itu gratis, tinggal pijat tombolnya sip. Oke, saya lanjutkan, yaitu yang mana materi yang sekarang yaitu lari jarak jauh atau maraton. Jadi lari jarak jauh itu bisa dikatakan juga lari maraton. Sebelumnya kita bahas tentang pengertian lari maraton, yaitu cabang lari yang memiliki panjang lintasan terjauh. Jadi dari beberapa lari yang paling jauh yaitu lari maraton, yang itu batasannya 3.000 sampai 10.000 meter. Atau kata lainnya dari definisi lari maraton, yaitu perpindahan diri dengan melangkahkan kakinya dengan cepat yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh. Sejarah singkat lari jarak jauh. Jadi sejarah singkatnya yaitu terdapat fakta bahwa lari adalah suatu olahraga tertua. Jadi bisa dikatakan lari itu merupakan olahraga yang paling awal, karena tidak disadari atau bisa tidak dipungkiri kita tiap hari akan berlari, ya. Misalkan ketika dipanggil teman, ketika mengejar layangan, ataupun dikejar binatang buas, ya. Jadi konon sebelum lari masuk ke dalam cabang olahraga atletik, orang zaman dulu sering melakukan lari. Ya, jadi yang dilakukan lari seperti yang saya katakan tadi. Berikutnya adalah lari jarak jauh atau maraton, merupakan nomor olahraga atletik yang pernah dipertandingkan pada Olimpiade kuno. Jadi pertandingan lari itu pernah dipertandingkan, yaitu pada tahun 490 sebelum Masehi di Yunani. Olahraga ini dilakukan untuk memperingati seorang prajurit pembawa pesan kemenangan Yunani. Prajurit tersebut berlari dan menempuh jarak sekitar 42 km. Jadi kira-kira apa kok bisa diambil sejarah? Karena kenapa? Setelah prajurit itu tiba di Athena, dia menyampaikan pesan bahwa Yunani telah menang melawan Persia dengan cara berteriak lantang. Jadi mungkin ini yang dijadikan landasan ataupun acuan sebagai memperingati hari prajurit, ya, insya Allah, ya. Yaitu karena setelah prajurit itu menjerit atau memberikan aba-aba bahwasanya Yunani menang, itu prajurit tersebut meninggalnya karena kelelahan. Jadi ini dijadikan sebuah kenang-kenangan, ya, buat prajurit. Berikutnya adalah olahraga lari sempat mengalami mati suri karena Romawi. Pada waktu itu kita kenal, ya, Romawi. Kalau Romawi itu kalau kita lihat di TV atau di film, yaitu filmnya Gladiator, ataupun pertandingan yang mana dalam pertandingan tersebut harus ada yang mati, baik itu pakai senjata atau tidak, sehingga lari tersingkirkan sedikit. Seiring dengan berkembangnya zaman, olahraga atletik termasuk lari jarak jauh mulai diperlombakan dan diorganisasikan dengan baik sampai akhirnya dibentuk IAAF, ya, International Association of Athletics Federation. Jadi pada tahun 1912 yang memiliki jumlah anggota 212 negara yang berpusat di negara Maluku. Adapun dari teknik lari jarak jauh, jadi kalau kita berbicara teknik
dari jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat itu tekniknya berbeda. Jadi kalau teknik yang dipakai untuk lari jarak jauh, yang pertama adalah teknik start. Ya, teknik start itu yang dimaksud teknik ketika kita memulai akan lari. Jadi start awal. Yang pertama adalah bukalah kedua kaki selebar bahu. Jadi jangan lebih, ya, selebar bahu kaki itu dibuka mengukur bahu kita, diakurkan, jangan terlalu lebar. Yang kedua, buka salah satu kaki dengan cara menggeser ke belakang. Jadi kalau yang biasa itu kaki kanan, ya, kaki kanan itu menggeser ke belakang kalau yang biasa. Terus yang ketiga, kaki belakang dijinjitkan dan diletakkan di titik tumpu pada jari kaki dan tumit. Nanti ada gambarnya nanti setelah ini biar paham. Berikutnya adalah lutut bagian depan ditekuk secukupnya, sedikit saja, tidak seperti orang mau lari jarak dekat, tidak, sedikit saja tekukannya, hingga posisi badan menjadi lebih rendah. Yang berikutnya adalah sedikit condongkan badan ke depan mengikuti tekukan kaki yang di depan. Jadi diikutkan, ketika kaki ditekuk jangan badan tetap tegak kayak kaku, ya, jadi agak lentur lah dikit, agak menekuk ke depan. Berikutnya adalah tetap usahakan dada terbuka lebar agar mempermudah pernafasan sehingga tubuh tidak menjadi tegang. Intinya rileks, santai. Yang ketujuh, usahakan konsentrasi tetap terjaga dan selalu memandang ke depan. Berikutnya adalah posisi tangan mengepal namun usahakan tetap rileks, ya, jadi santai, karena kalau lari jarak jauh ini tidak mainnya kayak The Flash, ya, jadi awal ngebut sampai akhir ngebut, tidak, semuanya harus rileks dan harus diatur pernafasannya. Yang kesembilan adalah tetap tenang dan fokus mendengarkan aba-aba selanjutnya untuk berlari. Yang berikutnya adalah teknik berlari, ya. Kalau tekniknya lari jarak dekat, jadi start sampai finish itu kecepatannya di atas rata-rata, ngebut full, ya. Tapi beda dengan teknik berlari untuk lari maraton. Teknik lari jarak jauh sangatlah berbeda dengan teknik lari jarak pendek. Jika lari jarak pendek, nah, seperti kata tadi, larinya cepat, tapi kalau lari maraton tidak seperti itu, ya. Berikutnya ada, sedangkan untuk lari maraton pelari harus bisa mengatur tenaga, kecepatan agar mampu berlari hingga akhir atau mencapai garis finish. Karena kenapa? Lari maraton itu ada yang 3000 sampai 10. Kalau kecepatan kita di atas 80 terus kita akan terforsir. Makanya pernafasan diatur, jadi pola larinya juga diatur sehingga kita sampai ke finish dengan keadaan sehat. Yang berikutnya, ketika berlari lakukan secara konstan, tidak terlalu cepat, ya. Jadi saya katakan tidak terlalu cepat, nafasnya diatur agar selalu terjaga sehingga tidak mudah lelah. Karena kalau kita forsir dengan secepat mungkin, kita akan mudah lelah, akan kehabisan nafas, bisa saja kita jatuh dan pingsan. Berikutnya adalah teknik pernafasan. Jadi yang biasa digunakan adalah bernafas dari mulut, ya. Dalam artian kenapa harus bernafas dengan mulut ketika lari maraton? Karena mulut bernafas memungkinkan seorang pelari untuk mendapat oksigen yang lebih masuk yang lebih banyak. Jadi menyedot oksigen lebih banyak dibandingkan bernafas menggunakan hidung, yang bisa membuat otot wajah kita terlihat mengencang dan tegang. Karena ketika kita berlari, nafas sudah tidak stabil, itu sudah kemana-mana, ya. Jadi kalau kita bernafas dengan hidung mungkin kurang baik, karena kita berlari yang dimana itu harus mengatur nafas, maka kita harus butuh nafas atau oksigen yang besar sehingga kita dituntut untuk bernafas dengan mulut agar lebih enak. Yang berikutnya adalah biasakan menggunakan pernafasan perut sesering mungkin bernafas dari perut atau diafragma, dan jangan sering menggunakan dada untuk bernafas. Jika melakukan pernafasan ini dengan benar, maka akan terlihat perut bergerak naik, ya. Begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan diafragma. Dan turut setiap bernafas dan dada kurang bergerak. Lakukan teknik ini saat berlari. Yang berikutnya ada teknik mengambil nafas pendek dan dangkal. Jadi ngambil nafasnya sedikit-sedikit saja. Yang dimaksud itu adalah aturlah ketika bernafas dengan pendek secara dangkal. Sehingga kenapa?
sehingga dengan lebih mudah untuk mengatur nafas. Jangan melakukan nafas yang terlalu panjang, jadi pendek. Bisa seperti itu ya, karena bisa membuat seorang pada pelari tidak mampu berlari dengan jauh. Yang keempat adalah lakukan nafas dengan berirama. Jadi yang dimaksud dengan nafas berirama itu harus teratur. Jadi kalau buangnya santai, ambilnya juga santai, menghirupnya ya. Jangan seperti itu. Jadi santai, berirama, ngambilnya pelan, buangnya juga pelan ya. Seperti itu. Karena lari maraton ini butuh ekstra ya, harus butuh tenaga juga butuh dan sebagainya. Dengarkan nafas, yang dimaksud nafas itu selaraskan antara nafas dengan gerakan kita, karena kalau kita tidak selaras ataupun tidak mengatur jalur nafas kita akan tidak stabil dan akan kecapean. Yang berikutnya adalah teknik mendekati garis finish. Jadi ada beberapa teknik sama dengan teknik mendekati garis finish. Untuk lari jarak pendek juga ada teknisnya. Sedangkan untuk teknik mendekati garis finish untuk maratonnya itu dada dicondongkan ke depan dan kepala diposisikan agak menunduk. Dada dipusungkan ke depan. Jadi yang menyentuh dulu adalah dada ya. Yang kedua, ayunkan tangan ke maksimal mungkin hingga melebihi pinggul, sehingga dapat menambah kecepatan dan menjaga keseimbangan tubuh karena berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Teknik yang ketiga, fokuskan pandangan ke depan dan jangan mencoba nengok ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau kita lari maraton, tekniknya adalah yang ketiga, fokus ke depan, jangan tengok-tengok ke kiri ya, biar tidak nyosor. Karena kalau lari maraton kalau sudah hampir finish rata-rata biasanya pelarinya tuh kehabisan tenaga, jadi dia gampang jatuh kalau tidak kuat. Yang keempat adalah ketika sampai pada garis finish, putarlah dada ke salah satu sisi sehingga bahu dapat maju ke depan dan menabrak pita pada garis finish. Ini trik ya. Yang berikutnya adalah faktor penting dalam lari jarak jauh. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah daya tahan atau stamina. Ya, benar ini. Kalau kita sakit, stamina kita gak ada, jangan ikut lomba, biar gak di paling belakang. Yang kedua, kecepatan atau speed. Yang ketiga, gaya atau style. Yang keempat, pertimbangkan langkah atau speed judgment. Jadi langkah kita harus teratur. Terus yang kelima, kepemimpinan atau leadership. Jadi dari lima hal penting ini bisa tercapai kalau kita itu berlatih ya, step by step tiap hari. Tidak dengan instan kita mau lari besok, lah ya langsung aja lari, tidak. Jadi orang lari itu persiapannya panjang, begitupun makanannya, pola istirahatnya. Itu baru dari 5 hal ini akan didapatkan ketika kita menjaga pola istirahat, makan yang sehat, tidurnya ya yang terjadwal, latihan yang konsisten dan ada pelatih. Ya, tentunya seperti itu. Baru dari 5 ini akan tercipta. Kalau kita asal-asalan mau lomba maraton besok, gak ada latihan, gak ada apa, lari paling lama 100 meter sudah jatuh kalau seperti itu. Jadi semuanya harus ada persiapan. Nah, ini merupakan apa ya, start awal ya. Ini gambar start awal ketika kita akan berlari maraton atau lari jarak jauh. Berbeda dengan lari jarak pendek. Kalau jarak pendek kan bungkuk, nunggu, lari. Ini berdiri, hanya satu kaki yang nekuk ya. Ini start awal ya. Berikutnya adalah aba-aba dalam lari itu hanya ada 2. Kalau di jarak pendek itu ada 3, bersedia, siap ya. Tapi kalau aba jarak jauh, bersiap atau kita bisa dengan katakan on your mark, silakan ke tanda, atau iya itu bisa digantikan dengan suara pistol ya. Hanya ada 2 aba-aba dan ini tidak bisa dirubah. Ini sudah paten. Ini merupakan nomor ya, nomor lari
Ya, jadi kalau yang ada putih garis ini untuk kaki pijakan agar kita melesatnya sangat cepat. Nomor lari jarak jauh. Jadi nomor sama halnya dengan cabang lari lainnya yang memiliki nomor lain yang dibedakan berdasarkan jarak lintasan yang harus ditempuh. Lari jarak jauh memiliki 3 nomor, yaitu yang pertama nomor lari 5.000 meter. Yang kedua 10.000 meter. Yang ketiga 42.192 meter. Berikutnya adalah peraturan lari jarak jauh. Jadi harus ada aturannya. Begitupun harus ada wasitnya biar larinya tidak sembarangan. Yang pertama adalah ada wasit. Wasit harus memberikan area mana saja yang harus dilewati oleh para atlet. Jadi wasit itu menjelaskan aturan-aturannya dan yang harus dilewatin di mana saja agar tidak jadi kecurangan. Jadi yang kedua, tidak boleh memiliki jalur yang dapat membahayakan pelari. Misalkan ketika kita lari maraton, kita membuat jalur itu yang tidak membahayakan pelari. Jadi kalau kita buat jalur, jangan ada jalur yang melewati jurang atau jalannya kecil sehingga kita mudah jatuh. Jadi intinya pelari itu tetap aman. Yang berikutnya adalah panitia. Panitia diharapkan memasang benda-benda sebagai penunjuk jalur untuk para pelari. Jadi ada tandanya sehingga pelari itu tidak salah jalur. Yang berikutnya pelari yang menjadi pemenang adalah pelari yang memiliki catatan waktu terendah, dalam artian terendah tercepat, ya, tercepat sampai ke garis finish. Itu yang menjadi pemenang, sama dengan lari yang lainnya. Berikutnya adalah peraturan lintasan alam. Jadi lari itu bisa melewati jalur khusus yang disediakan, atau melewati jalan, atau melewati alam yang masih asli, yang biasa langsung alam asli. Yang pertama adalah jika jalur yang digunakan adalah alam terbuka atau ladang, maka harus dijaga. Jadi harus ada penjaganya agar atletik itu tidak memotong jalur. Yang kedua, ketika membuat jalur lintasan tidak boleh memilih jalur yang dapat membahayakan, ya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, ada jurang atau tempatnya buaya, tempatnya harimau, dibuat jalur maraton, ini nggak boleh. Jadi yang intinya pelari itu tetap aman. Yang berikutnya adalah di sebelah kiri dan kanan lintasan harus dibuatkan pembatas, tanda batasan-batasan ketika kita berlari. Jadi sebelum melakukan start, panitia harus mengumumkan secara umum jalur yang akan dilewati. Jadi harus diperjelas. Kalau memang jalurnya alam, ya alam, jalan ya jalan, atau lintasan yang sudah disediakan itu harus diperjelas sehingga tidak ada kekeliruan ketika melakukan lari. Yang berikutnya adalah kategori umur berdasarkan IAAF. Jadi kategorinya yang pertama adalah pemula diperuntukkan usia antara 13 sampai 14 tahun. Untuk junior 3 diperuntukkan untuk usia antara 15 sampai 18 tahun. Jadi jelas kategori umurnya sudah jelas disebutkan. Junior 2 diperuntukkan usia antara 17 sampai 18 tahun. Junior 1 diperuntukkan untuk usia 20 tahun. Jadi ketika kita akan mengikuti lomba lari sudah disesuaikan di sini, sudah ada kriterianya, tinggal kita mendaftar saja sesuaikan dengan umur kita masing-masing. Veteran putri diperuntukkan usia di atas 35 tahun. Untuk veteran putra di atas 40 tahun. Ketentuan jarak lomba. Jadi jarak lomba itu sudah ditentukan juga, jarak 4 km untuk atlet putri junior, jarak 8 km untuk atlet putra junior, dan jarak 6 km untuk atlet putri dewasa. Berikutnya jarak 12 km untuk atlet putra dewasa. Jadi kita sudah bisa berlatih, ya, karena sudah ada ketentuannya, kira-kira latihan kita berapa meter tiap hari, berapa kilo, kita akurkan dengan ketentuan IAAF, ya. Berikutnya ada kriteria pemenang. Jadi yang dikatakan kita sudah menang yaitu apabila kategori perorangan, maka atletik yang dinobatkan sebagai pemenang adalah catatan tercepat sampai dulu.
Terus berikutnya perlombaan dengan kategori kelompok, maka pencatatan waktu adalah dari hasil penjumlahan waktu masing-masing orang, dan yang akan menjadi pemenang ada tetap yang tercepat. Jadi yang paling cepat, intinya paling cepat nyampe. Berikutnya adalah peraturan lintasan jalan raya. Yang pertama, untuk lintasan yang menggunakan jalan raya terdapat aturan internasional yang sudah ditetapkan. Berikut aturan tersebut. Jadi sudah ada kriteria, sudah ada ketentuan. Yang pertama adalah kelas pertama yaitu 15 km, 20 km, 21,1 km setelah jarak maraton, setengah jarak maraton. Ini untuk yang kalau kita lewat lintasan di jalan raya. Kelas kedua yaitu 25 km, 35 km dan 41,195 km. Untuk perlombaan kelompok atau beregu, jarak tempuh dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, pelari ke-1 menempuh jarak 5 km. Jadi tidak boleh lebih. Jadi kelompok pertama kalau sudah 5 ya 5. Jadi langsung ditunggu oleh pelari kedua di 5 km itu. Pelari kedua menempuh jarak 10 km. Begitupun seterusnya hingga pelari terakhir menempuh jarak 7,195 km. Adapun peralatan ya, alat-alat yang digunakan dalam lari maraton atau perlengkapan dalam jadi maraton atau sarprasnya dalam lari maraton, yang pertama adalah bendera start atau pistol. Pistol itu kalau ingin digunakan bisa pakai pistol. Pistol itu ketika aba-aba terakhir bersiap ya, atau ya-nya itu diganti dengan bunyi ledakan atau pijakan pistol. Yang berikutnya ada blok awalan atau start block yang dapat di setel tanpa pir. Jadi sudah disetel dulu oleh wasit sehingga kita enak sudah menggunakannya. Biar kita melesatnya cepat. 2 buah tiang finish dengan ketinggian 1,37 meter yang kemudian diikat ya, diikat pita. Pita finish ya, pita finish seperti saya katakan tadi, pita finish dipasang setinggi 1,2, tiangnya 1,37 meter. Berikutnya kursi finish yang memiliki 8 tangga yang digunakan untuk pencatat waktu. Jadi ketika di finish itu ada wasit juga di sana yang untuk pencatat rekor waktu. 24 stopwatch untuk pelari, 24 stopwatch untuk pelari. Berikutnya adalah alat foto finish. Jadi ada dokumentasi di finish. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan di sini. Jadi ini kata pepatah yang mungkin bisa dijadikan sebuah motivasi dalam kehidupan, yaitu jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Jadi orang sehat itu ternyata lebih sulit. Kalau cuma mau pingin sakit gampang. Menjaga kesehatan itu adalah lebih penting sehingga kita bisa dapat beraktivitas setiap hari. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar bisa memberikan semangat buat saya untuk memberikan video atau tutorial yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.